Kami dari mahasiswa Universitas Trilogi. Nama saya Abdul Rizky Fajar dari Prodi Akuntansi. Nama saya Muhammad Rizky Raya dari Prodi Akuntansi. Nama saya Misal Syahputra dari Prodi Manajemen. Nama saya Rafiqal Tahara dari Prodi Manajemen. Nama saya Dewi Fitriyanti dari Prodi Manajemen. Dan saya Siti Irmasari dari Prodi Manajemen. Di sini kami akan menjelaskan tentang pribadi yang unggul. Pribadi yang unggul itu menurut kami adalah pribadi yang memiliki kualitas dan kelas nomor 1 dalam berbagai hal untuk menghasilkan sebuah karya terbaik. Oke, tadi Misar sudah jelaskan tentang definisi pribadi yang unggul menurut kelompok kami. Dan sekarang ciri-ciri dari pribadi yang unggul itu ada beberapa. Di antara lainnya adalah yang kami ketahui ada 6, yaitu pribadi yang progresif, pribadi yang disiplin, pribadi yang visioner, pribadi yang semangat, pribadi yang fokus, dan pribadi yang inisiator. Yuk kita simak videonya. Kalau yang aku tahu tuh langkah-langkah yang untuk menjadi pribadi yang unggul itu mesti ikhlas dan jujur. Jadi lagi banyak apa? Dan juga Kak, kalau menurut aku juga buat jadi pribadi yang unggul itu harus rendah hati dan amanah Kak. Enggak, tapi bisa juga kayak percaya diri sama kayak menutup aib. Oh. Menurut saya bijaksana. Bijaksana ya. Boleh. Menurut aku ikhlas itu sih gampang ya kayaknya buat diucapin. Mau ikhlas nih. Tapi nyatanya dalam konsep keseharian kita tuh lebih sering banyak yang ngeluh, banyak yang sering ngegundel di belakang, banyak yang intinya ya melakukan sesuatu terpaksa. Akhirnya kan jatuhnya kan jadi Ikhlas. ikhlas gitu ya. Itu sih. Kalau Misal sendiri gimana? Menurut aku sih tentang percaya diri kan tadi ada tuh. Kalau percaya diri ini sebenarnya kalian tuh harus berani itu. Jadi orang itu harus berani menunjukkan apa yang dia punya. Dia harus berani show up-nya begitu. Jadi sehingga tidak ada lagi yang namanya tembok yang menghalangi dia gitu. Kayak untuk bertanya gitu kan. Kalau menurut Bang Edi? Menurut saya yang bijaksana ini itu dia punya kayak jiwa kepemimpinan. Menurut saya gitu. Jadi orang melihat dari jauh juga gitu, nih orang nih berwibawa, bijaksana, Iya. Jadi bukan karena ditakutin, kalau sebabkan itu tuh bukan karena ditakutin, tapi dari jauhnya tuh kayak berwibawa tuh jadi bisa dihormati gitu. Oh iya paham. Ngerti. Dewi, kalau Dewi tau nggak nih pribadi jujur tuh Dev, gimana tuh Dev? Iya. Iya. Jadi tuh kalau pribadi jujur kita tuh kayak mengerjakan sesuatu itu sesuai yang kita lihat. Jadi kayak misalkan kita jujur dalam hal apa dulu nih Kak. Jujur kan banyak nih kategorinya kan. Misalkan jujur dalam berbicara pada orang tentang apa yang dia lihat. Bisa lagi jujur kepada siapa aja. Sekarang ini aja ya kita bahas gimana sih cara meningkatkan kualitas diri untuk menjadi pribadi yang unggul. Nah, yang aku tahu itu kita tuh mesti menemukan passion diri kita. Kalau kayak Raffi kan dia nih dari kecil udah terkenal kayak main bola gitu ya. Di lapangan panas-panas. Nggak tahu deh tuh bukan makanya kan kayak gini nih di lapangan panas-panas gitu ya. Nah terus kalau aku sendiri nih kalau boleh sedikit percaya diri, aku ini lebih sering membuka relasi tuh seluas-luasnya. Aku melakukan sesuatu tuh nggak dalam yang segitu-segitu aja gitu. Intinya aku tuh suka dengan pertemanan yang luas. Gitu. Dan kalau menurut aku di sini juga harus fokus sama tujuan hidupnya. Karena kenapa? Ketika kalian nggak fokus sama tujuan kalian hidup, itu hidup kalian bakalan berantakan. Dan buat jadi pribadi yang unggul itu akan jauh sekali. Jadi ketika kalian punya tujuan hidup, makanya di awal-awal kita harus menentukan tujuan hidup kita tuh apa, gitu. Maka setelah itu kita akan laksanakan sesuai rencana-rencana kita, begitu. Menurut saya tuh ini harus rancang tujuan hidup. Gimana tuh Ki? Jadi kalau ngerancang tujuan hidup kita harus tahu nih, kedepannya kita harus gimana ya kan, mau ngapain ya kan, mau kayak gimana. Kayak kita habis kuliah tuh contohnya mau kerja di mana, kalau perlu bikin 100 impian kayak motivator iya. 100 impian tuh dari 1 sampai 100 tuh, kalau udah checklist gitu aja sih. Jadi
lanjut dari kayak tadi. Kan kalau untuk meraih impian kita harus belajar dong. Berarti kita jangan pernah berhenti belajar. Kayak ada pepatah pernah bilang, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Jauhkan dari sifat-sifat yang toksik. Hidup itu jangan nyampah lah, jangan suka asal-asalan, jadi hidupnya nggak usah asal-asalan. Terus apa lagi ya? Kayak yang bersifat negatif tuh harus hindarin lah. Jadi intinya itu biar apa yang menjadi tujuan hidup, passion dan semuanya ini kalau negatifnya sudah hilang kan otomatis untuk menjalankan yang positif juga enak. Iya, itu kali ya. betul. Jadi, pribadi progresif itu adalah suatu tindakan di mana yang kita lakukan prosesnya selalu ada peningkatan dari awal hingga akhir. Saya selalu memiliki prinsip lebih baik saya melakukan dan gagal daripada tidak melakukannya sama sekali. Keseharian saya adalah sebagai barista, dan untuk menjadi barista saya memerlukan belajar kopi, membuat latte art, manual brew, dan yang lain-lainnya. Itu membutuhkan proses juga. Proses itu saya nikmatin tentunya, maupun dari gagal, kurang sempurna, sampai hasil yang saya dapatkan cukup memuaskan untuk saya. Itu semua ada prosesnya. Jadi menurut gue Dul itu orang yang pekerja keras. Dia gampang ngeluh tapi dia tetap berusaha semaksimal mungkin ngerjain apapun yang dia bisa. Pribadi disiplin itu menjalankan keseharian dengan penuh keteraturan. Hal ini saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, sudah saya mulai dari saya bangun pagi, datang ke kantor tepat waktu, mengerjakan job desk sebelum deadline, dan masuk ke kampus setelah jam kantor saya berakhir. Mas Rizky orangnya satu rajin, terus dia datangnya tepat waktu, disiplin, terus rapi. Menurut saya itu orangnya tanggung jawab. Dari sisi disiplinnya dia itu nggak pernah yang namanya ingkar janji, dan juga dia selalu berusaha untuk tepat waktu. Pribadi yang visioner. Di sini kalian harus berani mengambil risiko dari segala kesempatan. Dan kesempatannya itu ada ketika kalian membuat sebuah rencana. Dan dalam keseharian saya selalu menulis rencana saya ke depannya, seperti rencana masa depan saya. Dan saya selalu membuat planning dari segala rencana saya. Dan planningnya itu akan sangat banyak. Dan saya akan menuliskan sebuah planning itu di dalam note saya. Dan ketika itu saya akan melihat beberapa risiko yang akan terjadi, dan saya akan berani untuk mengambil risiko tersebut untuk masa depan saya nanti. Dan dalam prinsip visioner ini kalian harus bisa melihat kesempatan yang ada dalam berbagai macam risiko yang akan ada nanti. Begitu. Menurut saya Mishan memiliki kepribadian yang visioner, di mana dia mampu menunjukkan atau melakukan tahap-tahap untuk melakukan sesuatu ke depannya, dan biasanya dia memiliki jangka-jangka tertentu. Ini dalam hal situasional seperti event atau acara-acara sih, seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang semangat. Semangat adalah dorongan dari dalam diri untuk melakukan tindakan. Dalam keseharian, selain aktif dalam kuliah, saya juga aktif dalam bermain sepak bola. Saya bermain sepak bola dari sejak sekolah dasar sampai sekarang. Saya Rafika, orangnya ramah, rajin, kepribadian yang profesional. Oke. Di sini saya akan menjelaskan pribadi Tekun, yaitu tekun. Menurut pendapat saya, tekun itu adalah bersungguh-sungguh dalam berproses untuk mencapai tujuan yang maksimal. Dalam kesehariannya, saya mencontohkan pribadi unggul yang tekun itu adalah bekerja di kantor. Pertama itu ialah datang ke kantor tepat waktu. Yang kedua adalah mengerjakan pekerjaan sesuai job desk yang telah diberikan. Misalkan pekerjaannya itu seperti mengisi laporan, menerima laporan, mengerjakan target, mengerjakan pajak, dan mengangkat telepon. Prinsip tekun menurut saya ialah bukan orang pintar yang akan sukses, melainkan orang tekun yang akan sukses. Dikarenakan mereka mempunyai jiwa yang bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu. Kalau menurut pandangan saya, Debbie itu orangnya rajin banget kalau tanpa disuruh kalau kerja. Menurut saya Debbie itu orangnya tepat waktu saat berangkat kuliah ataupun kerja, dan kalau di rumah dia anaknya rajin, kalau ada tugas langsung dikerjain. Oke,
menjelaskan pribadi inisiator. Kalau ambil dari inisiator berarti orang yang memiliki inisiatif atau ide-ide serta gagasan-gagasan. Sekarang saya akan menjelaskan inisiatif sendiri itu berarti melakukan sesuatu tanpa harus diberitahu. Tapi sudah tahu nih pakem-pakemnya apa sih yang memang harus dilakukan. Biasanya sih orang yang seperti ini sih rasa kepekaannya tuh tinggi serta care-nya juga tinggi. Katanya sih seperti itu. Nah, kalau misalkan lebih di kehidupan sehari-hari, saya pribadi nih biasanya sih teman-teman yang udah memang dekat itu banyak banget yang percaya untuk berbicara dari hati ke hati sama saya. Cuma ya saya juga agak lebih milih-milih karena kan biasanya sebagian orang nggak banyak nih yang butuh mereka harus melakukan apa sih. Biasanya mereka hanya membutuhkan pendengar yang baik. Jadi seperti itu. Ada juga kalau di seputar kampus biasanya teman-teman ini minta untuk belajar bareng atau bahkan bertanya tentang hal-hal yang memang belum paham atau belum dimengerti. Ya menurut saya Kak Irma orangnya baik, sangat peduli terhadap teman-temannya, terhadap teman-teman dekat terutama. Kalau menurut saya sendiri, dia ini orang yang berani gitu ngambil keputusan baik untuk di masalah keluarga maupun untuk dirinya sendiri gitu. Menurut saya, Kak Irma adalah seorang wanita karir yang bertanggung jawab, dapat diandalkan, mandiri, terus juga orangnya jujur. Oke guys, jadi sebenarnya pada intinya itu setiap orang memiliki hasrat untuk hidup maju dan sukses. Nah, sekarang aku mau nanya nih, menurut kalian pribadi yang unggul itu simpelnya seperti apa sih? Dari Eki deh. Menurut saya pribadi yang unggul itu berarti kita harus siap membayar mahalnya sebuah kesuksesan. Oke, berarti hidup berhasil itu berani berproses ya. Kalau menurut Debbie sendiri, Kalau menurut Debbie, pribadi yang unggul itu setiap orang pasti mendapatkan kehidupan yang sukses dan berhasil. Jadi sama, berarti kunci untuk semua itu adalah kita butuh untuk berproses untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Guys, di sini bukan kita yang memaksa mereka buat berubah, tapi perkembangan zaman lah yang memaksa mereka untuk berubah, memaksa kita juga untuk berubah menjadi lebih baik. Gitu. Oh gitu.